Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Salsabila dengan NPM 247810005. Nah, di sini kita akan mengerjakan Superlab 1, di mana ada dua pertanyaan, yaitu ada part 1 dan part 2. Yang pertama ada basic configuration, dan yang part 2 ada configure VLAN and trunking in Core SW. Nah, kita mulai dari part 1. Pada part 1 ini kita diminta untuk melakukan basic configuration, yaitu kita diminta untuk melakukan konfigurasi hostname pada semua router dan switch, di mana hostname-nya itu harus sesuai dengan atau sama dengan display name. Nah, dalam hal ini kita lihat di topologi, di sini ada display name-nya, yaitu di sini Core RTR1, di sini ini Core RTR3, dan di sini Core RTR2. Nah, semuanya itu memiliki display name. Nah, kemudian setelah konfigurasi hostname, kita diminta untuk konfigurasi enable secret di semua router dan switch di mana. Nah, langsung saja kita konfigurasi. Kita mulai dari Core RTR1. Di sini klik masuk CLI. Sini pertama kita enable, lalu config, kemudian kita konfigurasikan host name-nya terlebih dahulu. Hostname Core RTR1. Lalu perhatikan di sini C-nya huruf besar, kemudian RTR-nya huruf besar semua, sesuai dengan display name-nya yang telah kita kasih tadi. Lalu di sini enter, kemudian kita enable secret. Konfigurasinya harus benar, yaitu enable secret Cisco, ya, kita beri nama Cisco, lalu enter. Lalu kita konfigurasi di semua router dan switch untuk hostname dan secretnya. Nah, ini kita beli dulu. Lalu kita konfigurasi di RTR3 dulu, ya. Garis urut tidak apa-apa, yang penting semuanya nanti dikonfigurasikan. Lalu di sini enable, config, lalu hostname Core RTR3, kemudian enable secret, Cisco. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch ini dulu, masuk ke CLI,
enable conf t sini salah ya, conf t kita kasih nama sw3, lalu kemudian enable secretnya adalah Cisco. Nah, lalu kemudian di core RTR2 masih dengan sama, enable const hostname-nya adalah core RTR2, enable secretnya adalah Cisco. Kemudian di switch ini, core ini adalah core SW1 dimasuk CLI, enable hostname core SW1, lalu enable secret Cisco. Selanjutnya kita ke SW1 ya, CLI, enable hostname-nya adalah SW1, enable secretnya adalah enable secretnya ada Cisco. Ini adalah SW2, enable conf hostname-nya adalah SW2, enable secretnya adalah Cisco.
di semua router ini adalah sama, cuma beda di hostname-nya saja. SW1, SW2, SW3 sudah, SW4 kita masuk ke core SW2 dulu ya, CLI ini ya, terus enable nanti hostnya adalah core SW2, lalu enable secretnya adalah Cisco. Masuk yang terakhir SW4, enable OT, hostname-nya SW4, enable secretnya adalah Cisco. Oke, kita sudah selesai untuk semuanya. Kita akan coba rapihkannya. Nah, untuk sampai saat ini kita sudah menyelesaikan part 1. Jadi part 1 ini kita sudah selesai. Kita sudah memberi nama hostname dan secret enable pada semua switch dan router. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan membahas part 2, di mana part 2 kita nanti diminta melakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada core SW2 dan SW4 dan switch 4, yaitu pada VLAN 10, 20, 30 ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di core SW2 dan switch 4. Nah, dimana core SW2 itu dan SW4 itu adalah terletak di sebelah kiri, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Ini perhatikan di sini adalah core SW2 dan ini adalah SW4. Kita diminta untuk membuat VLAN dan setting VLAN name-nya sesuai dengan yang di display. Jadi di sini adalah ada VLAN 10, 20, 30. Kemudian kita diminta untuk melakukan konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Jadi nanti dari core SW2 dan switch 4 itu interface-nya yang terhubung ke PC harus kita konfigurasikan port face. Nah, selanjutnya kita diminta untuk konfigurasi SPI dan DHCP server pada core SW2. Untuk DNS servernya itu ketika kita konfigurasi DHCP server itu kita harus konfigurasi DNS server. Nah, DNS servernya itu diarahkan ke 90.2.
dimana 90.2 itu nanti akan menjadi IP-nya si server ini. Ini nanti konfigurasikan. Jadi sekarang kita fokus ke VLAN 10, 20, dan 30 dulu. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan sini kita akan coba buat note dulu untuk detail IP address untuk VLAN 10, 20, dan 30. VLAN 10 yaitu IP addressnya 192.168.10.0/24. Lalu VLAN 20 itu 192.168.20.20/24. Lalu VLAN 30 terus 192.168.30.0/24. Ini untuk node-nya. Nanti IP-nya ini VLAN 20 20.0, VLAN 30 IP-nya adalah 30.0. Kemudian core SW2 itu akan menggunakan IP pertama dari setiap VLAN. Jadi nanti untuk VLAN 10 IP core SW2 nya adalah 10.1, untuk VLAN 20 adalah 20.1, untuk VLAN 30 adalah 30.1. Jadi IP pertama. Nah, kemudian di akhir sesi ini nanti kita harus memastikan bahwa semua PC yang ada di VLAN 10, 20, dan 30 itu harus bisa saling ping. Jadi tujuan dari sesi ini adalah part ini bahwa semua PC harus bisa dapat DHCP klien, yaitu dapat IP secara otomatis dan harus bisa saling berkomunikasi. Nah, langsung aja kita konfigurasi, coba praktekkan. Pada di sini masuk ke switch 4 dulu. Oke. Pertama kita buat VLAN-nya dulu, yaitu masuk VLAN 10. Kemudian kita exit dulu, kita buat exit. Kita cek dulu to show VLAN brief. Nah, di sini digeser, perhatikan bahwa default name-nya adalah VLAN 0010. Nah, jika kita misal buat VLAN 20, lalu exit, terus to show VLAN brief. Nah, perhatikan bahwa namanya juga adalah VLAN 0020 atau 0020. Padahal instruksinya adalah kita diminta untuk melakukan konfigurasi bahwa nama VLAN-nya harus sesuai dengan display. Jadi di sini displaynya adalah VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Maka dari itu, kalau kita hanya melakukan konfigurasi seperti ini,
jadi VLAN 20 kemudian exit, maka namanya tidak akan sesuai. Jadi coba kita masuk ke VLAN 10 lagi, kita setting name-nya. Kita sesuaikan dengan display name-nya, yaitu VLAN 10. Enter. Langsung aja, kita nggak perlu exit, nggak apa-apa, langsung saja ke VLAN 20. Lalu name VLAN 20, lalu kemudian masuk ke VLAN 30, name VLAN 30. Enter, baru exit. Kemudian kita coba cek lagi to show. VLAN brief. Nah, perhatikan di sini bahwa namanya sudah benar, yaitu VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 sudah aktif. Jadi VLAN 10, 20, 20, 30 seperti itu. Kemudian sekarang di sini sudah VLAN 10, 20, 30 itu sudah sesuai display, name display. Konfigurasi di sini berarti sudah benar. Nah, selanjutnya kita diminta untuk konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Otomatis kita harus konfigurasi mode akses di interface yang mengarah ke PC. Nah, langsung saja di switch 4 kita konfigurasi ke VLAN 10 dulu. Di sini kita harus tahu dulu port berapa saja. Ini PC ini adalah FA02 dan PC ini terhubung ke FA FA07. Sini FA02, sini FA03. Oke, di sini kita masuk ke interface ring, FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, jangan lupa kita mengaktifkan port flash. Spanning 3 salah. Spanning
seperti ini. Jadi fungsi dari spanning tree port face ini adalah untuk skip warna orange di sini. Jadi di sini tadi ada warna oranye. Nah, sini sudah menjadi hijau. Kalau kita langsung port face berarti itu langsung hijau seperti ini. Ini FA02. VLAN ke-10 sudah selesai. Kita konfigurasi VLAN 20. Kita coba tarik interface-nya. Sini adalah FA04. Pindah dari sini biar gampang, FA04 dan FA05. Jadi kita kembali ke switch 4-nya, kita kembali ke interface, range, interface, run FA04 sampai 5. Switch portnya, mode port, mode akses nya, switch port, akses VLAN 20. Oke, jangan lupa spanning. Di sini tadi di sini masih oranye. Nah, untuk kita menghilangkan oranye ini supaya cepat menjadi hijau, itu adalah kita gunakan spanning tree port face. Nah, terakhir kita konfigurasi ke VLAN 30. Sini FA07 dan ini FA06. Biar nggak bermudah. Nah, ini 6, ini 7. Oke, masuk. Switch 4 lagi, lalu interface, line, FA6 sampai 7. Support mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian kita hidupkan lagi, mengaktifkan port face nya, spanning tree
oh ini kan port face. Oke, sudah sini langsung hijau ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi port face nya. Terakhir kita harus konfigurasi terangnya dari switch 4 yang mengarah ke core SW2. Tapi nah, walaupun tidak ada instruksi untuk melakukan konfigurasi terang, kita tetap melakukan konfigurasi terang. Tujuannya untuk agar nanti VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 itu yang terhubung ke switch 4 ini bisa dapat dapat IP atau DHCP dari core 2. Nah, kalau kita tidak konfigurasi terang di sini, maka PC-PC yang terhubung ke switch 4 itu tidak bisa dapat IP DHCP dari core SW2. Jadi terang ini wajib kita konfigurasikan meskipun tidak ada instruksinya. Oke, langsung saja kita masuk ke core SW4. Kita masuk ke SW4. Kemudian kita masuk ke interface FA01. Jadi FA01 ini adalah switch 4 yang terhubung ke core SW2 nih. Kemudian langsung aja ke switch port mode terang. Sudah selesai. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai di switch 4. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan di core SW2. Jadi di sini masuk core SW2. Kita coba buat VLAN-nya dahulu, yaitu enable. Apa ini? Udah minta password. Kita buat VLAN 10 dulu. VLAN 10. Name-nya VLAN 10. Kemudian untuk VLAN 20 VLAN 20 name-nya VLAN 20, lalu VLAN 30 name-nya
30, lalu exit. Oke, sudah selesai. Kita coba cek dulu to show VLAN drive. Nah, berarti di sini sudah benar. Oh, VLAN 30 nya belum ya. Coba. Oh, oke. Di sini saya salah ya di sini. Berarti kita ulang yang VLAN 30. VLAN 30 name VLAN 30. Dan lalu exit. To show VLAN drive. Nah, di sini sudah benar VLAN 10, 20, 30 ya. Selanjutnya kita jadi sini untuk VLAN 10 interface-nya adalah FA02 dan FA03. Di sini sudah jelas. Jadi kita tidak perlu geser-geser komputernya. Jadi masuk ke interface ring FA02 sampai 3. Switchport mode akses. Lalu switchport akses. VLAN akses VLAN 10. Jangan lupa kita akses spanning tree port face. Oke, kemudian kita di sini untuk yang ke VLAN 30 itu FA04 dan FA05. Jadi masuk ke interface line FA0 4 sampai 5. Lalu switchport mode akses. Lalu switchport akses VLAN 30. Lalu kemudian kita konfigurasikan terang juga, yaitu yang mengarah ke switch 4. Dalam hal ini adalah FA06. Nih FA06. Kita masuk ke interface FA06, kemudian switchport
switch mode terang ada peringatan command reject and. Jadi melakukan konfigurasi terang di switch yang biasa. Jadi di sini adalah switch layer yang ini adalah switch layer 2. Itu bisa langsung switch port mode terang seperti ini. Nah, tetapi kalau melakukan di switch yang seperti ini, biasanya kita menyebutnya switch layer 3 atau multi layer switch. Kita tidak bisa langsung menggunakan switch command switch port mode terang seperti ini. Kemudian kita setting encapsulation-nya dulu. Switch port terang encapsulation. Thank you. Alah. Nah, baru setelah itu kita ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, itu baru bisa. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai untuk konfigurasi VLAN dan trunkingnya. Kita bisa coba verify dulu. Yang pertama, kita bisa melihat konfigurasi VLAN-nya dengan command show VLAN brief. Ya, perhatikan bahwa di sini kita sudah punya VLAN 10, 20, dan 30, dan ini adalah interface yang masuk ke VLAN-nya. Kalau kita lihat di sini di Core SW2, dia tidak punya klien di VLAN 20, jadi VLAN 20 itu portnya kosong. Lalu untuk verify terangnya itu kita bisa menggunakan command show interface terang. Nah, perhatikan di sini bahwa Core SW2 memiliki terang di interface 06, yaitu yang mengarah ke switch 4. Kita coba cek di switch 4. Di sini kita coba cek. Saya sudah. Perhatikan di sini kalau kita punya VLAN 10, 20, dan 30, ini adalah interface yang mengarah ke VLAN-nya. Jadi FA02 sampai 3 masuk VLAN 10, FA04 sampai 5 itu adalah masuk VLAN 20, FA06 sampai 07 itu adalah VLAN 30. Kita coba cek interface terangnya di show interface terang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa switch 4 memiliki interface terang yaitu FA01, di mana FA01 ini adalah yang mengarah ke Core SW2. Oke, pada video kali ini adalah sudah cukup. Kita selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Makasih.